Tapi tiba-tiba saya menjauh. Kenapa saya menjauh? Teringat lagi itu, nggak boleh bercerai. Teringat lagi, nggak boleh bercerai, nggak boleh nikah gitu kan? Iya. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan hanya ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio podcast Kana sudah hadir Pak John Tomasoa. Shalom Pak. Shalom. Wow, senang bisa berjumpa dengan Pak John Tomasoa di studio podcast Kana. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Pak John Tomasoa ini karena cinta menikah dengan yang beda iman dan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, ceritanya seperti apa, Pak John? Kalau ditanya cerita, kita pakai ibadah pepatah dunia mengatakan cinta itu buta. Dan waktu itu saya benar-benar buta baik, terutama buta rohani. Ya. Tapi Kristen ya dari kecil ya? KTP memang Kristen. Kalau kita baca perpanjangan dari KTP yang sekarang ini adalah Kristen tanpa pertobatan. Ya. Jadi saya terlahir dari keluarga, papa saya seorang majelis gereja. Majelis. Seorang pemimpin paduan suara di Kota Bandung. Cukup dikenal. Mama saya asli NTT. Dan beliau adalah sekretaris Persatuan Wanita di Bandung. Jadi artinya ini mereka semua itu pemuja Tuhan. Oke. Dan kami orang tua saya dikaruniakan 6 putra dan putri, 5 putra 1 putri. Ya. Sebetulnya 2, tapi putri yang nomor 2 kebetulan Tuhan lebih sayang dan Tuhan panggil duluan. Ya, baik. Sehingga kami yang ada sampai sekarang 6. 6 ya? 6 bersaudara. Nah, saya puji Tuhan percayakan saya jadi anak yang sulung. Ya. Saya anak sulung yang tidak memberi contoh baik kepada adik-adik saya. Ya. Waktu itu. Oke. Dengan catatan KTP tadi, Kristen tanpa pertobatan tadi. Kedua, orang tua saya pemuja Tuhan, pemuji Tuhan. Saya anaknya pemuja hantu. Waktu itu. Ke gereja. Tapi ya, Minggu ke gereja. Hanya sebagai kedok di depan orang tua. Supaya saya seolah-olah saya benar-benar orang Kristen. Tetapi kelakuan saya, hidup saya memang di jalanan. Hidup saya di jalanan. Artinya. Kok bisa? Artinya setiap hari, setiap malam itu pasti ada berantemnya, pasti ada main judinya,
pasti merokoknya itu wah udah segala macam. Sekolah udah judi. Sekolah udah judi. Wih. Saya sekolah waktu itu di STM. Oh. Sudah judi itu. Oh ya, oke. Ya. Oke. Itu Iya. kedahsyatan luar biasa Iya. hidup dunia saya. Oke. Ya, Iya. waktu itu. Dan ketemu sama istri pada waktu itu gimana? Mana ceritanya? Waktu itu kebetulan kami sama-sama kerja di satu departemen. Oh, ini ceritanya udah kerja ya? Ya, sudah kerja ketemunya dan departemennya departemen store, tapi jadi ya jelek-jelek ini saya orang departemen. Oh, oke. Siap. Kami ketemu di departemen store, salah satu departemen store yang cukup ternama di Indonesia waktu itu. Ya. Saya bukan satu kebetulan juga. Kebetulan waktu itu. Ya. Waktu saya masih hidup di luar Tuhan itu. Ya. Boleh dikatakan kebetulan saya sebagai koordinator security. Oh, koordinator security. Saya Oke, koordinator pimpinan security. ini. Ya, saya koordinator security. Istri atau calon istri waktu itu Ya. adalah ketua kepala SPG. Oh. Bukan SPG tapi BA, Beauty Advisor. Ini pimpinan ketemu pimpinan ini. Ya, Oke. Beauty Advisor. Jadi pimpinan ketemu pimpinan. Akhirnya berjalan dengan waktu. Ya. Nikahlah kami. Nah, yang suka duluan siapa pada waktu itu? Waktu itu kalau dikatakan suka duluan ya kita pria ya. Oke. Waktu itu kita boleh sombong, kita pria lebih suka duluan gitu. Oke. Ya. Dan waktu Pak John suka duluan, Pak John tahu kalau itu beda iman? Tahu. Oh, tahu. Saya tahu. Terus apa yang membuat Pak John menyatakan cinta? Ya karena sehari-hari ketemu, kemudian kita ngobrol, kalau jam istirahat bersama, makan bersama, itu yang membuat ikatan semakin erat. Nah, ketika sudah mau dekat kepada hari pernikahan. Nah, ini oke. Ya. Berarti pacaran. Ya. Ya. Terus mau nikah. Gimana ceritanya nikah? Kan ini kan beda iman. Betul. Jadi ada permintaan. Oke. Kalau you mau nikah sama saya, Oh, ini request nih. You harus masuk. Ya, keyakinannya Iman dia. you harus masuk ke keyakinan saya, gitu ceritanya. Jadi waktu Pak John jalan sama dia, berarti Pak John bukan mau membawa dia ke keyakinan Pak John ya, bukan ya? Tidak terbayang, tidak terpikir. Oh, tidak terpikir. Tidak Pokoknya terpikir. jalanin aja dulu. Iya, tidak terpikir bahwa saya harus menarik dia. Gitu. Oh, sampai akhirnya dia yang menarik. Saya yang tertarik. Nah, waktu dia bilang begitu, apa yang ada di pikiran Pak John? Pikiran saya waktu itu gelap ya. Jujur gelap. Oke. Jujur gelap karena terdorong tadi. Oke. Cinta buta tadi. Cinta. Iya. Jadi Pak John mengiyakan. Mengiyakan. Bagaimana ngomong ke keluarga? Waktu itu saya nikah diam-diam. Oh, Keluarga tidak tahu, orang tua tidak tahu. ini benar-benar ya. Ya, orang tua tidak tahu. Jadi waktu nikah itu, tapi keluarganya dia ada. Keluarga dia ada. Jadi keluarga besar Pak John nggak ada yang hadir. Nggak ada. Karena diam-diam. Ya, Mantap sekali. Jadi benar-benar hidup di jalanan ini ya. Benar-benar orang jalanan banget ini ya. Betul-betul keluar dari jalur rel kereta api itu udah betul-betul keluar. Saya betul-betul anjlok. Waktu itu. Dan akhirnya menjalin keluarga dengan istri. Menjalin keluarga ya sampai puji Tuhan dikarunia 2 orang anak. Sampai dikaruniai 2 orang anak, keluarga besar juga nggak tahu. Oh sudah. Oh, udah tahu. Begitu sudah pernikahan, sudah itu baru kami datang ke orang tua saya. Kami berdua datang ke orang tua saya menyatakan bahwa kami sudah nikah di jalur yang lain. Ya, dan Pak John mengaku bahwa sudah meninggalkan Yesus, kira-kira begitu. Saya sudah meninggalkan Yesus. Bagaimana respon keluarga? Respon keluarga yang paling adik-adik sih nggak terlalu ini karena mereka juga belum terlalu mengerti. Karena beda antara saya dan adik saya itu jauh usianya, ya jauh cukup jauh. Oke. Ya. Marah nggak pada saat itu? Yang paling marah itu mama saya. Oh.
sampai mama saya mengatakan mengeluarkan ada satu perkataan yang tidak mau lagi mengenal saya. Oke. Tidak mau lagi mengenal saya dan sepanjang itu tapi saya tetap berusaha untuk tetap menghormati mereka sebagai orang tua gitu kan. Iya. Dan papa nggak ada masalah pada saat itu. Kecewa pasti. Papa kecewa pasti. Ya. Sampai papa mengatakan percuma saya punya anak kamu. Ya ini anak pertama masa sulung masalah. Saya mendidik kamu sampai ini percuma katanya. Sia-sia katanya pekerjaan saya di ladang Tuhan. Iya karena papa sampai begitu itu. Karena papa majelis. Ya, papa majelis, papa pemimpin paduan suara. Ya. Itulah kehebatan saya di dunia yang lain. Oke. Dan ya benar-benar tidak memberikan contoh buat adik-adik. Tidak memberikan contoh sama sekali. Oke. Tapi berjalan waktu akhirnya sekitar 3 atau hampir 4 tahun kami kosong, belum punya putra. Akhirnya ya mungkin Tuhan sudah berkehendak memberikan keturunan. Iya. Waktu dia hamil, waktu istri saya itu hamil, kemudian kami datang ke orang tua. Oh jadi pas posisi hamil itu ya? Enggak, jadi waktu datang pertama itu habis nikah. Oh habis nikah datang. Habis nikah datang. Pertemuan pertama lah ini, ngasih tahu. Keluarlah perkataan tidak mau mengenal, tidak kata-kata percuma dari papa gitu kan. Iya. Berarti setelah itu 4 tahun gak ketemu tuh? Kurang lebih 3 tahun setengah. Gak ketemu ya? Jadi ketemu tapi by phone. Oh. Jadi waktu itu kan masih ada telepon rumah kan. Oh iya. Ya. Jadi hubungan masih terus telepon rumah. Saya masih terus tanya keadaan papa saya, mama saya bagaimana. Mereka respon. Oh respon ya. Mereka respon. Mereka respon dengan keberadaan saya. Ya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu Tuhan bekerja seperti apa di dalam mereka, saya nggak tahu. Oke. Tapi artinya ketika saya menelpon mereka respon. Mereka respon dan kadang-kadang 2 minggu, sebulan sekali saya datang. Saya datang tetap ke orang tua. Ya kadang-kadang ya kalau ada sedikit berkat ya saya bagi sedikit berkat untuk orang tua gitu kan. Jadi ceritanya sih kalau dunia bilang ambil-ambil hati, ambil-ambil mencuri-curi hati orang tua gitu. Iya, menebus dosa. Kira-kira seperti itu. Nah akhirnya setelah istri saya masuk rumah sakit untuk melahirkan, saya telepon. Saya telepon papa mama saya, sudah lahir. Anak saya sudah lahir, laki-laki, dan ini laki-laki ini pasti bawa marga Tomasoa. Saya bilang gitu kan, karena laki-laki pasti bawa marga Tomasoa. Saya nggak tahu apakah mereka tersentuh hatinya atau tidak, saya nggak tahu. Tapi sore harinya mereka datang ke rumah sakit untuk besuk istri saya. Besuk istri saya, menengok anak saya. Nah, mulai dari saat itu hubungan mulai pulih. Mulai pulih ya karena ada cucu nih sekarang nih. Ada cucu. Kemudian mulai pulih sama orang tua, mulai pulih. Mulai menerima keadaan Pak John ya. Keadaan saya, keadaan istri ya. Akhirnya setiap minggu kita waktu nikah udah berpisah kan. Saya udah keluar di nggak tinggal sama orang tua. Iya. Ya. Jadi setiap 2 minggu sekali kami datang ke orang tua respon, terima dengan baik. Saya dalam hati saya syukur. Saya masih punya hati yang gembira karena orang tua saya masih terima saya. Artinya mereka tidak membuang saya benar-benar gitu. Iya. Hanya perkataan emosi gitu kan. Emosi sesaat ya. Karena kan pasti kecewa lah. Betul. Ini anak sulung harusnya jadi contoh, jadi teladan, kebanggaan. Tinggalin Yesus lagi gara-gara cinta. Iya, betul lah. Nah, akhirnya singkat cerita setelah pernikahan kurang lebih sudah punya pas mau punya anak pertama, saya keluar dari departemen store itu. Keluar pada saat itu? Ya, saya keluar pada saat itu bukan karena keinginan, bukan karena kesalahan. Tapi karena berselisih dengan salah seorang supervisor. Ya. Jadi singkat ceritanya nggak usah pokoknya keluar lah. Pokoknya saya keluar dari sana. Tapi istri masih tetap? Istri sudah nggak kerja. Ketika dia sudah hamil, fokus. Dia cuti dulu kan. Iya,
untuk anak ya. Untuk anak dan cucu dulu. Nah, saya keluar dari departemen store tersebut karena perselisihan dengan salah satu supervisor. Karena ada salah satu yang miss lah dari melanggar aturan. Jadi melanggar aturan, tapi ternyata saya tidak dibela oleh atasan. Oleh atasan karena saya membela aturan itu. Dan akhirnya saya ditawarkan mundurkan diri. Saya buat saat itu juga saya buat surat mundurkan diri. Terus bagaimana ke depannya? Kan ini kan baru punya anak ini. Betul. Nah, disitulah yang dikatakan pergumulan. Ya. Saya bergumul. Bikin lamaran kerja ada 50 atau 70 ya gitu. Ke perusahaan-perusahaan di Bandung sampai teman yang di Jakarta juga tidak ada satupun yang terima. Ya. Ini cerita mulai comeback-nya saya. Nah, suatu saat saya duduk di suatu sore kurang lebih jam 4 atau jam 5 gitu. Saya sedang berpikir, Tuhan, saya terus ingat Tuhan. Masih tetap ingat Tuhan Yesus? Saat itu saya ingat Tuhan. Jadi kalau kenapa saya ingat Tuhan? Dua jiwa di belakang saya yang saya bonceng di belakang saya. Istri dan anak. Enggak, waktu itu sudah punya anak 2. Udah punya anak 2 waktu itu ya. Sudah punya anak 2. Artinya ada 3 jiwa nih saya bilang. Pada saat itu saya mendengar suara Tuhan dan itu audible. Suara Tuhan mengatakan, suara Tuhan Yesus. Kamu punya teman di Jakarta. Cari temanmu di Jakarta. Saya berpikir, bicara dengan teman di Jakarta, saya banyak sekali teman di Jakarta. Baik teman yang di departemen store, baik teman sekolah, baik teman berantem dulu gitu ya. Baik teman berantem dulu banyak sekali. Tapi saya dikasih jalan. Tuhan itu baik. Tuhan itu benar-benar baik. Dan saat itu baru saya sadar gitu. Saya buka-buka handphone. Waktu itu sudah zaman handphone, masih zaman handphone jadul lah. Saya buka smartphone saya buka sampai di kotak yang dimaksud teman di Jakarta. Itu saya berhenti. Jempol saya ini digerakkan untuk telepon dia. Begitu saya telepon, dia bilang, lu kemana aja? Gue udah 3 tahun cari lu. Waduh, 3 tahun dia cari saya, berarti dia butuh saya gitu kan. Terus gimana? Saya butuh pengalaman di UD Security gitu ya. Pengalaman di UD Security saya butuh. Dan saya butuh orangnya sekalian gitu ya. Ya. Jadi saat itu, singkat cerita, saya pindah ke Jakarta. Belum pindah sih. Saya ke Jakarta, ketemu dia, diterimalah. Jadi koordinator security lagi. Di mall juga, salah satu mall di Jakarta Selatan yang sekarang sudah masuk sudah masuk provinsi Banten. Berarti boyong semuanya, istri, anak-anak? Enggak, karena waktu itu sudah pisah. Pisah apa? Sudah sempat pisah. Jadi karena pekerjaan. Karena pekerjaan berhenti. Karena saya keluar dari pekerjaan itu, saya belum cerita tadi ya. Karena saya tidak bekerja lagi. Ini pihak menuntut. Pihak sebelah menuntut. Karena nggak kerja nih. Karena nggak kerja. Kamu mau makan apa? Gitu. Jadi dari pihak sana lah. Ini artinya diceraikan gitu? Ya. Saya waktu itu saya coba bilang begini. Saya belum tahu ajaran Alkitab bahwa menikah itu 1 kali sampai mati. Saya belum tahu itu. Padahal. Saya belum tahu. Hanya papa saya, mama saya selalu mengajarkan, kalau lu nanti nikah, lu nggak boleh bercerai. Gitu ya. Jadi saya bilang sama mereka, kalau memang mau bercerai, saya nggak setuju. Ajaran papa mama saya seperti itu. Ajaran Kristen nggak boleh cerai. Tetapi pada saat itu kan Pak Joru sudah tidak Kristen. Sudah tidak Kristen. Tapi ajaran papa mama itu saya jadikan senjata. Gitu. Dijadikan senjata. Saya jadikan senjata gitu Pak Dusia. Nah akhirnya saya nggak tahu bagaimana mereka tiba-tiba datang surat dari pengadilan agama. Pokoknya cerai udah.
Resmi? Saya harus tanda tangan, saya tidak tanda tangan. Oh, nggak tanda tangan? Saya nggak tanda tangan. Berarti tidak resmi Karena cerai? saya pegang itu tadi yang saya bilang ajaran papa mama saya itu. Ajaran papa mama jadinya yang Ajaran dipegang. papa mama saya nggak ceritakan, saya nggak tahu Tuhan Yesus ajarin itu waktu itu. Iya kan? Nah, akhirnya ke pengadilan agama, di hakim pengadilan agama pun mengatakan apakah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara Ya, baik. karena kan Gitu ini nggak fatal kan Ya. gitu, bukan sesuatu yang hal yang besar Betul. sebenarnya. Tidak ada perzinahan, tidak Iya. ada perselingkuhan, tidak ada KDRT segala macam Iya. kan. Nah, saya bilang itu jawaban saya waktu itu, saya sendiri saya sendiri merasa aneh kok saya bisa jawab seperti itu. Saya bilang begini, Pak, di pihak saya tidak mau bercerai, tapi kalau sebelah pihak sudah tidak mau, kenapa saya harus memaksakan kehendak saya? Oke. Ya sudah, kita jalanin aja. Ya. Akhirnya diputuskanlah cerai. Oh, akhirnya Pak John tanda tangan. Tidak. Loh, kok bisa cerai? Tetap. Jadi saya nggak tahu bagaimana cara jalannya, saya nggak tahu lah ceritanya bagaimana. Mungkin saja ada permainan mereka, saya tidak tahu. Tiba-tiba keluar surat gitu. Tiba-tiba keluar surat dinyatakan cerai. Oke. Dan resmi lah bercerai. Resmi lah bercerai. Dan bagaimana pendapat orang tua Pak John? Oh, ini bercerai ini. Waktu kami cerai, orang tua dua-duanya, puji Tuhan, sudah dipanggil Tuhan duluan. Oh. Dua-duanya udah dipanggil. Jadi gini, tahun 2000 bulan Mei tanggal 5. Oke. Mama saya dipanggil. Tanggal 18 Februari 2008. Selisih 3 tahun. Selisih 3 tahun, 2008. Papa saya ulang tahunnya tanggal 16, tanggal 18 dipanggil Tuhan. Loh. Oke. Setelah proses itu di dalam kekosongan itulah kami bercerai. Jadi orang tua nggak tahu, adik-adik semua tahu. Oke, iya. Adik-adik tahu. Iya. Terutama adik perempuan saya ini boleh dibilang adik yang paling sayang sama saya. Oh iya. Sekalipun saya waktu itu sudah keluar jalur, Iya. dia masih tetap. Oke, masih merangkul lah istilahnya. Sampai saat ini dia sangat menyayangi saya. Oke. Adik saya ini, saya boleh katakan saya terharu lah lihat adik saya. Iya. Tapi akhirnya dengan perjalanan dengan kejadian seperti itu, singkat cerita 2004 kami pisah. Iya. Terus setelah saya dapat audible itu, saya ke Jakarta, mulai saya hidup di Jakarta. Jadi dapat suara Tuhan itu udah resmi cerai pada waktu itu ya? Sudah resmi cerai, tapi masih tinggal satu rumah. Hah? Masih rumah karena itu belum terlalu lama. Belum terlalu, baru sekitar seminggu atau 2 minggu gitu. Oh, jadi waktu cerai itu masih satu rumah gitu ya? Iya. Tapi udah pisah kamar? Sudah pisah kamar. Oke. Akhirnya saya ke Jakarta. Di Jakarta saya dapat audible yang kedua. Oke. Tuhan ngomong apa, Pak? Kamu harus balik ke gereja. Kamu harus balik ke gereja 2 kali, itu kata-kata itu. Saya ternyuh. Ya Tuhan, apakah kau mau ambil saya kembali? Saya yang sudah segini kotornya. Saya yang sudah jatuh dalam lembah kekelaman ini. Akhirnya saya putuskan saya harus ke gereja. Ke gereja? Saya minggu ke gereja. Setelah berapa tahun tidak ke gereja? Setelah selama perjalanan pernikahan itu 10 tahun kurang lebih, saya nggak pernah ke gereja. Natal juga nggak ke gereja? Memang udah pindah ya? Memang sudah pindah. Nah, kalaupun Natal hanya datang ke orang tua hanya sebagai formalitas. Iya, formalitas untuk menghormati ya. Menghormati orang tua ya. Nah, akhirnya di Jakarta itulah, di mall itulah saya ke gereja lagi. Saya masuk ke gereja yang lama. Oke. Gereja lama 2-3 kali, 2-3 minggu saya ke sana, nggak ada rasa sejahtera. Loh, nggak ada sejahtera. Apa yang Pak John alami ketika ibadah? Kosong aja. Kosong gitu. Jadi seolah-olah saya nggak terima apa-apa gitu loh. Saya kosong. Minggu keempatnya saya bilang, saya nggak ke gereja deh. Oh, nggak ada apa-apa kok gitu ya? Orang saya nggak dapat apa-apa dari gereja.
Saya jalan-jalan ke mall. Minggu keempat itu saya jalan-jalan ke mall. Di satu mall, saya dengar ada pujian penyembahan yang betul-betul menyentuh saya, Pak. Oke. Saya mendengar puji-pujian itu, kebetulan gereja ibadahnya baru mulai. Baru mulai kurang lebih 5 menit lah. Saya datang ke pengurusnya. Saya belum tahu itu asyar apa, belum tahu. Saya hanya datang. Ini ibadahnya berapa kali? Kok saya tertarik? Ibadahnya berapa kali? Ibadah kami 2 kali, Pak. Oh ya, oke, kalau gitu saya pulang dulu, rumah saya dekat, saya tinggalnya dekat. Nanti saya kedua, jangan, Pak. Jangan pulang, Pak. Kata si pekerja itu, jangan pulang, Pak. Kenapa? Sekarang Bapak masuk aja. Ini baru 5 menit pasti puji-pujian. Oke. Saya masuk, Pak. Oke. Saya masuk saat itu juga. Saya merinding nih, Pak. Tuhan Yesus jamah saya nangis habis-habisan, Pak. Saya nangis habis-habisan. Tuhan Yesus jamah saya. Ya. Dan saya mulai tertarik oleh Tuhan Yesus di gereja itu. Di salah satu denominasi yang sampai saat ini saya ada. Oke. Dari saat itu sampai saat ini saya ada. Jadi datang terus tuh akhirnya tiap minggu. Tiap minggu saya ke situ, sampai suatu saat kakaknya teman saya ini telepon dia. Gua perlu security nih. Lu ada orang nggak? Jadi si kakaknya ngomong ke adiknya begitu. Oke. Adiknya bilang sama saya, dia panggil saya Bung, waktu dengan Bung. Oke. Bung, itu ada tawaran dari kakak saya untuk koordinator di garment katanya. Oke. Mau nggak? Kakaknya siapa nih? Kakaknya teman saya. Oke. Kakaknya teman saya ya yang manggil saya ke Jakarta. Oke, yang manggil Jakarta. Dapat tawaran lagi nih. Dapat tawaran lagi dari kakaknya. Singkat cerita akhirnya saya pindah ke garment itu. Kebetulan, ya bukan kebetulan, kalau saya bilang sih bukan kebetulan, puji Tuhan lah ya. Pemilik garment itu juga orang Kristen. Puji Tuhan. Ya. Tuhan. Dan di situ saya diberi kebebasan. Sebagai security, Jumat sampai Sabtu kerja, oke. Minggu saya diberi kebebasan. Saya mau ke gereja, saya mau apa. Lu boleh pakai mobil perusahaan. Saya sampai diberikan mobil perusahaan gitu, boleh dipakai untuk ke gereja. Itu saya bilang bukan kebaikan manusia, Pak. Kalau sekarang saya bilang itu kebaikan Tuhan. Ya. Kebaikan Tuhan yang sebenarnya nggak pantas untuk didapatkan Pak John karena udah lama meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Saya udah tenggelam di lumpur, Pak. Artinya kan ini Pak John kan pengkhianat ini artinya kan begitu kan? Boleh dibilang pengkhianat. Bukan boleh dibilang, memang pengkhianat. Saya mengkhianati Yesus, Pak. Tapi memang Yesus itu baik. Yesus angkat saya, Pak. Wow. Dan bagaimana pada saat itu nggak kepikiran untuk menikah lagi? Karena kan bisa menikah lagi. Karena kan pernikahan sebelumnya tidak di dalam Tuhan. Baik. Itu sebagai manusia kedagingan. Ya. Itu ada, Pak. Lihat ini bagus, lihat ini bagus, lihat yang ini bagus. Hasrat itu ada, Pak. Ya apalagi memang bisa menikah lagi. Bisa lagi. Iya, bisa. Karena tapi waktu itu yang terpikir adalah yang tadi saya katakan, ajaran papa mama. Ini malah ajaran papa mama ya. Iya. Bahwa hanya satu kali, kalaupun mau pisah, salah satu harus nggak ada. Oke. Salah satu harus meninggal dulu, kan begitu? Iya. Itu yang saya pegang. Oke. Dan selama berjalan 10 tahun, hasrat itu hanya timbul sampai malahan ketemu dengan, boleh dikatakan mantan lah ya. Ketemu di Jakarta ini. Mantan sekolah, waktu di sekolah? Bukan di sekolah, tapi mantan kawan biasa, tapi sempat ada jalan lah. Feeling lah. Sempat ada feeling lah gitu. Sempat mau mau PDKT tapi nggak jadi. Nggak jadi. Ketemu, statusnya sudah sama. Dia juga bercerai. Statusnya dia juga diceraikan oleh suaminya. Tapi dia cerai apa secara Kristen? Sama. Artinya sama.
dia diceraikan oleh suaminya, saya dicerai. Ini setelah ketemu itu ada sedikit, tapi tiba-tiba saya menjauh. Kenapa saya menjauh? Teringat lagi itu, nggak boleh bercerai. Teringat lagi, nggak boleh bercerai, nggak boleh nikah gitu kan? Iya. Kalaupun mau nikah nanti nunggu salah satu nggak ada dulu gitu. Oke. Teringat lagi itu, akhirnya saya menjauh. Akhirnya menjauh, padahal udah PDKT nih ya? Iya, sudah PDKT. Dan waktu PDKT itu saya sudah mulai sekolah di Miracle School. Oh, yang kita ketemu. Betul. Oh, berarti di situ lagi PDKT itu. Itu sedang PDKT, Pak. Dan waktu saya sekolah di Miracle School dengan Pak Dusia, saya masih merokok, Pak. Oh, itu masih merokok di situ? Masih merokok di situ. Oh, berarti ngumpet-ngumpet pada waktu itu ya? Ngumpet-ngumpet. Oke. Tapi puji Tuhan. Oke. Setelah saya beberapa tahun di Miracle School, kemudian mulai mengerti apa itu Alkitab, apa itu firman Tuhan, mulai mengenal siapa itu Yesus. Rokok saya tinggalkan. Puji Tuhan. Rokok saya tinggalkan. Yang tadi PDKT saya tinggalkan. Padahal harusnya bisa. Harusnya bisa. Harusnya. Cuman ajaran papa mama terngiang. Ajaran papa mama nih terngiang terus gitu. Akhirnya saya sekolah terus di Miracle School sampai dengan selesai bareng-bareng kalau nggak salah. Ya, bareng kita satu angkatan. Akhirnya singkat cerita, saya oleh Ibu Gembala setelah mulai ini, kemudian Ibu Gembala, Pak Gembala mulai merintis gereja. Waktu itu di Bilangan Jakarta Selatan lah ya. Kemudian saya itu terdorong. Ada lagi hal yang mendorong. Apa? Kamu harus pelayanan. Oh. Tapi itu nggak audible gitu. Hanya perasaan ya. Digerakkan perasaan. Kamu harus pelayanan. Minggu depannya saya ke gereja. Saya bicara sama Ibu Gembala. Saya rindu melayani, Bu. Oke. Apakah bisa saya diterima di sini? Puji Tuhan. Jawaban Ibu Gembala tuh puji Tuhan, kami welcome. Dan sampai saat ini saya melayani di gereja itu. Wow. Oke. Sampai saat ini. Iya. Nah, sama. Saya juga. Iya. Kita satu alma mater. Kita berada di naungan yang sama ya. Naungan yang sama, Pak. Artinya, nah setelah itu saya kurang tahu bagaimana setelah jalan Miracle School, setelah lulus berapa tahun, tiba-tiba Ibu Gembala bilang, Pak, siapkan fotoko. Bapak sudah baptis selam belum? Oh iya. Nah, Ibu Gembala tanya, sudah Bu. Kapan? Saya ingat waktu itu saya baptis selam tahun 2009 setelah waktu saya ketemu gereja yang pertama itu. Oh, langsung waktu itu ya? Tapi enggak langsung, kurang lebih 6 atau 7 bulan saya baptis selam. Beri diri akhirnya ya, lahir baru ya? Oke. Lahir baru, saya baptis selam. Ibu Gembala tanya, sudah baptis selam? Sudah. Kapan? Tahun 2009. Saya bilang. 2009 saya ingat banget itu tahunnya. 2009. Pada saat saya awal-awal masuk Miracle School. Setelah saya mulai tahu firman Tuhan di Miracle School, oh saya harus begini, itu saya lakukan. Bu. Bagus, puji Tuhan. Siapin akte lahir, surat baptis, KTP. Saya siapkan, saya fotokopi, tapi saya nggak tanya untuk apa, Pak. Pokoknya siapin aja. Siapin. Ceritanya sih mau manut gitu loh, mau nurut gitu. Oke, ini anak baru ini. Anak baru Kristen. Malu lah, baru balik gitu kan. Oke. Udah saya ikut. Waktu itu masih zaman BBM. Oh ya. Saya BBM kembali ke ibu 2 atau 3 hari kebetulan selanjutnya saya BBM ibu Gembala. Bu, mohon izin. Saya mau tanya, saya menyiapkan itu untuk apa? Persiapkan diri Bapak untuk diklat PDP. Pendeta. Untuk diklat PDP. Loh, kaget nggak Pak John? Wah ini
Ngapa jadi pendeta? Saya kaget hanya nggak pingsan aja, Pak. Saya kaget tapi hanya nggak pingsan aja. Karena saya pikir, saya tanya, Bu, kenapa harus saya? Ya Saya artinya kira, sebatas melayani ya nggak apa-apa gitu kan? Sebatas melayani tidak apa-apa. Ngapa jadi Tapi pendeta nih? kalau dari ini, sampai saat ini saya juga kurang nggak mengerti. Dan lagi kan masih ada orang-orang yang lebih senior, yang lebih lama dari saya di dalam dunia pelayanan. Ini baru balik ini masalah. Apa jawaban Ibu Gembala? Saya tidak tahu. Itu kehendak Tuhan, saya dan suami dapat petunjuk seperti itu. Bapak harus persiapan. Jadi waktu itu saya persiapan, ternyata bukan hanya saya, Pak Dusia. Oh, ada beberapa teman-teman. Ada beberapa teman-teman, ada yang juga sama-sama dari Miracle School, ada yang sama-sama dari satu gereja itu di dalam pembinaan Pak Gembala itu. Ya, waktu itu kalau nggak salah, cuman nggak sama-sama Pak Dusia ya. Nggak, kita beda. Pak John duluan. Iya. Ya. Oke, waktu itu saya kaget, saya tanya sama ibu, kenapa harus saya? Ibu persiapan itu. Tapi sebelumnya saya disuruh persiapan itu. Ini ada satu guyonan, satu obrolan di luar. Ya. Pertama, waktu itu dua orang adik saya diteguhkan sebagai majelis gereja di gereja mereka. Di gereja saya yang dulu. Jadi majelis. Mereka dua orang jadi majelis, saya diminta hadir. Ya. Saya sebagai kakak tertua, kalau saya nggak hadir nggak lucu kan. Baik. Saya hadir. Dan mereka sudah tahu kalau Pak John sudah kembali ke Kristen. Sudah. Sudah. Mereka sudah tahu saya sudah kembali ke Kristen. Mereka sudah tahu saya mulai sekolah Alkitab di Miracle School itu, mereka sudah tahu. Akhirnya ada kawan saya yang dulu satu pekerjaan dulu, sama-sama majelisnya. Sama-sama diteguhkan jadi majelis di gereja itu. Ya. Dia bergurau sama saya. Nih adiknya udah 2 nih jadi majelis, kakaknya kapan? Gitu kan. Saya tuh, menurut saya tiba-tiba meluncurnya apa Pak Dus ya? Apa? Nggak level saya majelis. Oh. Iya. Bisa. Saya tuh nggak tahu. Tiba-tiba gitu. Saya nggak level majelis. Terus level apa? Pendeta. Sok yakin gitu, sok bener gitu. Okay. Nah, dari situ saya kaget nih. Gue ngomong pendeta emang bener gitu. Ya. Tapi akhirnya singkat cerita sekolah di Miracle School. Ada kebangunan rohani di Gelora Bung Karno. Waktu itu KKR di stadion Bung Karno. Benny Hinn. Oh ya. Waktu Benny Hinn, Miracle School sudah sering mengirimkan kalau ada acara-acara di Gelora, Miracle School itu sudah sering mengirimkan usher dan konselor. Oh. Kurang lebih 60 orang kami diminta. Ya. Itu pun saya bingung. Jujur kalau sebagai manusia di dunia saya bingung. Oke. Saya nggak tahu aturan gereja, saya nggak tahu ajaran gereja, tiba-tiba dikirim. Saya diutus ke situ. Dikirim ke sana, bukan hanya dikirim Pak, dikasih tanggung jawab sebagai PIC. Konselor dan usher saya ininya. Nah, akhirnya gereja-gereja lain ya yang mau mengadakan KKR itu, mereka tahu saya dong. Iya. Suatu saat ada KKR mereka mau KKR apa saya lupa. Siapa? Nabi wanita Suzette Hating? Bukan Suzette Hating, bukan Cynthia Joyce Meyer. Waktu itu mau Joyce Meyer, mereka kirim surat. Suratnya surat ke pribadi saya. Yang terhormat PDT Yohanes Thomas Hoa. Jadi udah pendeta pada saat itu ya? Saya belum pendeta Pak. Tapi udah ditulis? Sudah ditulis pendeta, diklat pun belum Pak. Saya lapor dong sama Pak Gembala, sama Ibu Gembala. Apa ini? Pak, ini maksudnya apa Pak? Kok saya ditulis pendeta begini? Enggak apa-apa Pak, itu kan nubuatan. Ibu Gembala jawabannya seperti itu kan nubuatan. Oke.
Sampailah yang tadi saya cerita, saya disuruh persiapan sama itu. Ya, diklat. Diklat. Akhirnya saya diklat dan sampai sekarang Ditahbiskan jadi pendeta. Ditahbiskan jadi pendeta di situ. Dan saya jujur, saya sudah berjanji saya bertumbuh di gereja ini. Ya. Saya mengenal Yesus dari Miracle School, dari gereja ini. Saya tidak akan mengkhianati gereja ini. Wow. Dan sampai suatu saat pernah ada 2 kali saya ditawarkan. Padahal sebelumnya waktu kita Miracle School, saya itu sudah berjamaat di rayon yang lain. Oh. Di satu denominasi yang sama, tapi di tempat lain. Oke. Dan akhirnya bagaimana? Ini udah resmi jadi pendeta, nggak ada pendamping ini. Nah, jadi pendeta nggak ada pendamping, Pak. Betul, Pak. Ya. Nggak ada pendamping. Singkat cerita, setelah berpisah itu, ya, setiap ada perayaan keagamaan mereka, saya selalu ke Bandung. Oh, jadi setiap Oke. Setiap tahun itu saya ke Bandung. Maksud saya, jadi hubungan tetap baik ya? Saya ke sana, saya tidak ketemu dengan mantan istri saya waktu itu. Oh, nggak ketemu? Nggak ketemu. Ketemunya sama anak-anak? Anak-anak dan orang tuanya. Oh. Karena saya punya prinsip, saya hanya menghormati orang tuanya. Kakeknya anak-anak gitu kan, kakek dan neneknya anak-anak. Ya. Singkat cerita, setelah kurang lebih 10 tahun, saya ingat banget itu bulan Oktober 2014, perayaan hari mereka, saya ke sana. Iya. Keluar satu perkataan dari mamahnya anak-anak. Oh. Apakah ada kemungkinan kita kembali? Kita balikan lagi, kita persatukan lagi. Saya jawab, segala kemungkinan selalu ada untuk kita hidup, Pak, untuk manusia hidup. Saya sudah mulai mengerti yang benar nih, Pak. Saya bilang, semua kemungkinan dan respon kita bagaimana? Ya. Respon Anda bagaimana? Respon saya bagaimana? Iya. Sudah, singkat cerita, udah itu putus sampai di situ. Saya pulang ke Jakarta. Iya. Berarti mantan istri pada saat itu nggak nikah lagi sama orang ya? Tidak. Dia tidak, saya pun tidak gitu. Oke. Ya. Akhirnya sudah masuk bulan Desember menjelang perayaan Natal. Dia SMS. Waktu itu masih SMS. Ya. SMS, BBM dan SMS kan. Ya. Dia SMS. Nanti Natal ke Bandung nggak? Oh. Dia tanya, Natal ke Bandung nggak? Belum tahu. Waktu itu dia sudah tahu bahwa saya sudah pendeta. Oke. Keluarga mereka sudah tahu ya? Keluarga mereka sudah tahu saya pendeta karena saya ceritakan. Oke. Saya ceritakan, jadi nggak mungkin saya nyebrang lagi. Iya. Oke. Saya udah dalam satu perahu yang bahagia, saya bilang. Oke. Ya. Saya tidak akan loncat dari perahu. Iya. Nggak akan melakukan kebodohan lagi nih. Kebodohan lagi, saya bilang gitu. Mereka tahu, dia tanya, Natal balik ke Bandung nggak? Belum tahu. Bagaimana tugas pelayanan saya? Oke. Jadi saya belum bisa pastikan. Tiba mendekati hari perayaan, saya bilang sorry, saya nggak bisa ke Bandung. Saya tanya dulu, kenapa mengharapkan saya ke Bandung kalau Natal? Ya. Saya rindu kumpul sama adik-adik lagi. Sama adik-adik saya maksudnya. Karena udah lama putus berarti ya? 10 tahun. Ya. 10 tahun, Pak. Padahal adik-adik saya berlaku baik sama dia. Gitu. Cuma karena perpisahan itu, perceraian itu, akhirnya pisah 10 tahun, dia bilang, saya rindu kumpul-kumpul lagi sama adik-adik. Ya. Hati saya tersentuh, Pak. Tersentuh hati saya, Pak. Tapi akhirnya saya bilang, saya nggak bisa ke Bandung, karena waktu itu yang padat acara gereja kita padat. Kalau mau, saya jemput kalian ke Jakarta. Boleh? Katanya, boleh, mau. Itu bulan Desember 2014.
Ya. Saya jemput istri dan kedua anak saya sama satu orang keponakan. Ya. Karena dia dari adik saya yang perempuan itu punya 3 anak, 2 wanita, 1 pria. Yang pria ini manja kan. Oh. Yang pria ini manja, bungsu manja. Oke. Jadi ikutlah sama anak-anak saya ke Jakarta. Ketemulah dengan Bapak Ibu Gembala. Oke. Ketemu, saya nggak tahu apa cerita mereka, nggak mau cerita ini mereka. Setelah ngobrol, mereka cerita panjang lebar, kurang lebih jam 9 malam saya dipanggil Pak Gembala, dipertemukan di lobi gereja. Iya. Gimana? Mau balik nggak? Pak Gembala tanya. Iya. Ini istri sudah mau. Istri sudah mau. Oke. Saya kaget, Pak. Saya kaget. Mau apa nih? Saya tanya maksudnya mau apa? Mau kembali gitu ya. Oke. Persiapan ininya katanya, form baptisannya suruh isi. Atau Bapak aja yang isi katanya. Jadi 2014 itu ketemu dengan Gembala. Iya. Bulan Januari tanggalnya saya lupa, 2015 saya lupa tanggalnya, dibaptis. Oh, akhirnya terima Yesus. Dibaptis. Setelah dibaptis menjelang 3 minggu, 1 Februari 2015 kami diteguhkan di gereja. Pernikahan kami diteguhkan di gereja. Berarti secara Kristen ya? Pak, saya 2 kali nikah, Pak. Tapi orang sama. Orangnya sama, Pak. Saya 2 kali nikah dengan 1 wanita, Pak. Wow. Perjalanan hidup saya, Pak. Wow. Setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. 10 tahun, Pak. Akhirnya anak-anak bagaimana? Ikut Kristen juga jadinya? Anak-anak karena waktu itu waktu kami berpisah, anak-anak pun terpisah. Yang satu ikut keluarga mereka. Iya. Yang nomor 2 ikut keluarga saya, ikut adik saya yang perempuan di Bandung. Oh, terpisah juga terpisah, waktu. Ya, terpisah. Kemudian dia sekolah di sekolah Kristen. Oke. Sekolah minggu di gereja. Oh. Sampai dengan pelayanan, jadi waktu itu kalau nggak salah dia penari banner waktu itu. Oh. Ada anak saya yang kedua itu. Nah, dan sampai sekarang dia ini. Jujur kata bahwa sekarang saya masih bergumul untuk anak yang pertama. Oke. Saya masih bergumul karena mereka lama dengan keluarga mereka. Iya, betul. Sudah tertanam. Iya. Tertanam. Saya masih bergumul untuk anak yang pertama. Satu orang diselamatkan. Ya, mungkin seisi keluarga. Mungkin bantuan doa Pak Dusia akan diselamatkan. Amin. Dalam nama Yesus, indah pada waktunya. Amin. Karena ya pemulihan itu ya ini proses. Yes. Artinya Tuhan persatukan kembali dengan di dalam Yesus itu udah luar biasa. Amin. Tinggal bagaimana kita menerima mujizat yang lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Wow. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, biarlah lewat kesaksian Pak John Tomasoa hari ini ya menginspirasi, memberikan pembelajaran buat kita semuanya. Jangan pernah tinggalkan Yesus karena alasan apapun, ya. Amen. Apalagi karena wanita, karena pria. Di luar Yesus kita binasa. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi 2 tapi 1. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan.
nekat bercerai, hanya ada 2 pilihan. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai. Oke? Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.